ماؤكم غورا إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Afan masih nunggu hostnya ini, hostnya Mas Prasojo. Prasojo mana? Bener, anak mungkin. Iya. Ahi Catur sebentar nggak Ahi Catur ini. Ini Ustadz di mana? Siapa ada di ruangan? Apaan Ustadz? Ini masih menunggu ini apa? Operator hostnya nggak Ustadz? Labas saja. Suara ini kedengaran jelas nggak? Nggak Ustadz, alhamdulillah. Alhamdulillah ini hostnya sudah datang. Suryope itu Ahi Catur itu atas nama Suryope itu. Kayaknya Ustadz Mas Pras itu. Mas Pras. Assalamualaikum Mas Pras. Suryope ini Mas Pras. Mas Pras Ojo nih. Aduh. Assalamualaikum. Mas Pras Ojo. Halo, tes. Halo, Mas. Oh ya sih. Ini kameranya landscape atau gimana enaknya ini? Kalau bisa di landscape Mas Pras Ojo. Landscape ya? Masya Allah. Oh, Biar penuh. Wah, sip. Oh iya, Mas Prasojo. Tambah ganteng. Masya Allah. Dimulai ini. Nggih, Mas Prasojo ini, Mas, minta tolong nggih nanti mengingatkan CPNS ya, Mas ya. Jangan tahu nggih. Halo. Disampaikan di CPNS. Nah, nggih. Di akhir aja enggak apa-apa. Atau sebelum masuk ke sesi tanya jawab diingatkan CPNS acara MG. Oh, diingatkan acaranya gitu ya. Gitu aja. Oh iya. Mulai ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'bad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Alhamdulillah yang dirahmati oleh Allah.
kita bertemu lagi di acara kita ini, yaitu ngafe pada malam hari ini. Dan tentu sudah hadir bersama kita pemateri yang akan mengisi tema kita pada malam hari ini, yaitu menjadi sahabat Al-Quran. Sebelumnya, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW. Semoga aktivitas kita ini mendapatkan ridha dari Allah dan bernilai pahala, dan semoga kita kelak dikumpulkan di surganya Allah bersama dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, sudah hadir seperti yang saya sampaikan tadi bersama kita pemateri yang Masya Allah luar biasa, yaitu Ustadz Yuwana Tri Utomo, SEI, MSI, Masya Allah, gelarnya 2 ini. Saya sapa dulu beliaunya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Sudah Allah, live suaranya streaming belum? kayak agak kecil Ustadz. Apa saya ini yang salah ini? Tes. Bisa dimonitor? Tes ya. Jelas. Yang insya Allah nanti akan MC tidak bosan teman-teman, main Suaranya putus-putus sih, Pak. Kalau saya putus-putus. Iya. Gimana? Masih belum lancar. Dari jangan lupa di-share ini pada teman-teman mungkin belum mengetahui dan bisa bergabung bersama kita pada malam hari ini. Baik, selanjutnya kita akan langsung kepada beliau pemateri, yaitu Ustadz Yuwana Tri Utomo, untuk membawakan materi. Namun sebelumnya saya mengingatkan kepada teman-teman untuk nanti bagi yang ingin bertanya silakan bertanya YouTube maupun di Zoom yang sudah bergabung di Zoom. Dan insya Allah nanti setelah materi akan ada sesi tanya jawab. Baik, langsung saja saya akan kepada Ustadz Yuwana Tri Utomo. Saya persilakan. Tafadhol Ustadz. Jazakallah khair, Ustaz. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan ni'aman wa kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahmatullahi alaikum. Wabil khusus para ustadz dari Majelis Gaul yang berbahagia, dan pada umumnya seluruh peserta kajian kita pada malam hari ini, baik yang hadir di ruang Zoom maupun yang ada di channel YouTube, semua saja kaum muslimin dimanapun antum berada. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bermuwajah bersama di dalam acara kajian. Saya dihubungi oleh panitia untuk menyampaikan materi. Saya memilih untuk menyampaikan menjadi sahabat Al-Quran. Karena itu mari kita buka majelis kita dengan bersama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Saya ingin memastikan dulu, mohon maaf, suara saya bisa didengar jelas ya? Jelas, Ustaz, jelas. Baik, saya ini juga buka YouTube, tapi kok sepertinya tayangannya belum berubah di channel YouTube-nya. Apa channel saya yang belum? Yang sudah live kan kita ya? Sudah, Ustaz. Suaranya mungkin agak dikeraskan, Ustaz. Iya. Tapi di penampilan baik. Oh, ini dia. Baik ya. Baik, ikhwani fiddin rahmatullahi alaikum. Kita mulai kajian kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Fatir ayat 29 sampai 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Fatir ayat 20 sampai 30 ini bahwa sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitaballah yang membaca kitab Allah, maksudnya adalah Al-Quran, wa aqamus sholata, dan mereka mendirikan sholat, menegakkan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan sebagian dari harta yang telah direzekikan oleh Allah kepada mereka, baik sirra wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka berharap sebuah perdagangan, sebuah bisnis yang tidak akan pernah rugi, bisnis yang pasti beruntung. Liwafiyahum, untuk menyempurnakan mereka, ujurahum, agar Allah menyempurnakan bagi mereka pahala-pahala mereka, ujroh-ujroh mereka, pahala-pahala mereka, wa yazidahum min fadlihi, dan menambahkan bagi mereka keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengampuni dan maha syakur, maha memberikan nikmat. Ikhwani fiddin rahmatullahi alaikum. Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran di antara keutamaan-keutamaan yang Allah berikan itu adalah kepada mereka yang membaca Al-Quran, membaca kitabullah, yatlunal kitaballahi, selain kepada orang yang sholat dan orang yang berinfak dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Pada kajian malam hari ini, karena tema kita adalah menjadi sahabat Al-Quran, kita spesifikkan alladzina yatluna kitaballahi, yaitu orang-orang yang membaca kitabullah. Ikhwan fillah rahmatullahi alaikum. Pada kesempatan malam hari ini, pokok bahasan yang akan saya sampaikan ada 3. Yang pertama, fadilah Al-Quran. Kemudian yang kedua, pelajaran dari surah Al-Asri. Kemudian yang ketiga, Nahjul Quran fid Da'wah. Jadi pokok pembahasan yang akan saya sampaikan ada 3 hal ini. Fadilah Al-Quran, kemudian pelajaran dari surah Al-Asri, serta Nahjul Quran fid Da'wah. Manhaj Al-Quran di dalam dakwah. Jadi dakwah itu memiliki manhaj, dan manhajnya diambil dari Al-Quran Al-Karim sebagai kalamullah, sebagai wahyu. Jadi fokus pada 3 pembahasan ini.
Ikhwani fiddin rahmatullahi alaikum. Yang pertama, pembahasan pertama ini fadilah Al-Quran. Jadi menjadi sahabat Al-Quran, kalau kita tidak mengerti fadilah-fadilahnya, maka akan terasa hampa. Ya, menjadi sahabat Al-Quran itu meniscayakan kita mengerti fadilah-fadilahnya. Dan fadilah-fadilah membaca Al-Quran itu banyak diterangkan oleh hadis-hadis, ya, oleh Al-Quran, oleh hadis-hadis banyak sekali. Hanya saja karena waktu kita ya terbatas ya, kalau pengen lebih tahu banyak tentang fadilah-fadilah Al-Quran ada di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam Nawawi. Di sana dijelaskan banyak sekali. Tapi di sini saya mengambil di antaranya ini. Hadis riwayat Imam Muslim, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ini fadilah pertama. Perintah agar kita membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan menjadi syafi'an li ashabi. Syafi'an li ashabi. Menjadi penolong li ashabi. Para mubalik, para asatid biasa menerjemahkan li ashabi itu kepada pembaca Al-Quran. Tapi jujur kalau saya sendiri lebih suka tidak diterjemahkan. Kenapa? Ya apa adanya li ashabi itu ya sahabat Al-Quran, sahabat Al-Quran. Karena kita ingin menjadi sahabat Al-Quran, maka kita berharap nanti di yaumul qiyamah Al-Quran itu menjadi syafaat, menjadi penolong bagi kita, kan begitu kan? Bagi li ashabi. Jadi namanya sahabat itu bukan hanya membaca saja. Bukan hanya membaca otomatis. Membaca itu sudah maklumun minad din bidorurah, sudah taken of granted. Matahari terbit dari timur itu sudah dari sononya. Muslim itu otomatis sudah membaca Al-Quran itu sudah otomatis. Seharusnya tidak perlu diingatkan lagi karena itu sudah sehari-harinya Muslim itu ya membaca Al-Quran. Artinya apa? Li ashabi itu bukan hanya membaca, li ashabi itu juga merindukan Al-Quran, mencintai Al-Quran sebagaimana sahabat. Sahabat sehidup semati, sahabat bimakna suhbah, bimakna apa? Kalau orang Jawa bilang itu sigaraning nyowo gitu kan. Itu setengah kehidupan kita itu adalah sahabat kita gitu kan. Jadi sahabat duka maupun suka selalu ada bersama kita. Itu sahabat sejati itu begitu. Jadi kalau saya lebih suka mengartikan li ashabi itu ya diartikan apa adanya. Sahabat Al-Quran begitu. Sehingga dimanapun kita ada, di situ ada Al-Quran. Dimanapun Al-Quran ada, di situ ada kita. Itu yang menjadi tantangan kan. Itu. Jadi kalau kita itu berharap menjadi sahabat Al-Quran, itu kita. Tapi apakah Al-Quran mau menjadi sahabat kita? Itu pertanyaan yang harus kita refleksikan pada kehidupan kita sehari-hari. Itu. Bahwa kita ingin menjadi sahabat Al-Quran, bismillah bisa kita proses. Tapi apakah Al-Quran mau menjadi sahabat kita? Itu yang kemudian kita harus senantiasa hadirkan idroksilah bilah, kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa menyaksikan seluruh amaliah kita sehingga Allah mengizinkan Al-Quran menjadi sahabat kita. Gitu. Ini fadilah yang pertama. Jadi iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Quran dalam arti bukan hanya membaca tapi mentadaburinya, memahami makna-maknanya, bahkan mengamalkannya sampai kemudian mendakwahkannya. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Nanti di hari kiamat Al-Quran itu akan datang memberikan pertolongan kepada ashabi, kepada kita. Allahumma amin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun. Man, siapa saja sing sapa wonge qara'a kang maca sapa man harfan ing sak huruf. Kalau di pesantren begitu biasanya. Man, siapa saja qara'a yang membaca harfan, satu huruf min kitabillahi, dari kitabullah, dari Al-Quran,
Falahu maka baginya, bagi dia yang membaca tadi, hasanatun, dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalia, dan 10 kali lipat kebaikan yang semisalnya. Jadi satu huruf itu dapat satu kebaikan dikalikan dengan 10 kebaikan lipat. Dikalikan 10 kali lipat kebaikan. Jadi satu huruf 10 kali lipat kebaikan. Bi asyri amsaliha, ya, wal hasanatu bi asyri amsaliha. Dengan kebaikan yang 10 kali lipat dilipat-lipatkan. La aqulu alif lam mim harfun. Tidak aku katakan bahwa alif lam mim itu satu, bukan. Bal alifun harfun, tetapi alif sendiri itu harfun, satu huruf sendiri. Walam dan lam harfun, satu huruf sendiri. Wamim harfun, dan mim itu satu huruf sendiri. Sehingga kalau alif lam mim itu berarti dihitung 3 huruf. Kalau satu huruf dapat 10 kebaikan, 10 kali lipatnya, berarti kalau 3 huruf berarti 30 kebaikan. Itu Masya Allah. Sekarang coba hadirin berhitung. Di dalam satu halaman Al-Quran itu ada berapa huruf? Nah, kan gitu. Wah, kalau satu halaman kebanyakan Ustaz. Satu baris saja. Satu baris berapa huruf? Kira-kira. Masya Allah ya. Bagian dari tadabbur Al-Quran. Ini tahadus bin nikmah ya. Saya pernah menghitung huruf-hurufnya itu kurang lebih antara 40 huruf. Satu baris. Satu baris Al-Quran. Al-Quran itu kan biasanya kan satu juz ada 21 halaman. Ya kan, ada 21 halaman. Satu halaman biasanya 15 baris. Biasanya kan begitu Al-Quran standar yang biasa Mushaf Utsmani itu. Nah, 15 baris itu kalau kita ambil baris pertama saja yang paling atas itu biasanya kurang lebih rata-rata itu 40. Ada yang 38, ada yang 39, kurang lebih begitu. Kalau di rata-rata saja 40. Kalau 40 baris, satu baris itu 40 huruf, itu kita membaca satu baris saja, ya misalnya masaluhum kamasalil ladzis tauqada nara falamma adaat ma haulahu zaballahu binurihim wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun. Itu sudah berapa baris? Itu sudah lewat satu baris. Itu sudah berapa kali kebaikan? Tinggal mengkalikan aja 10 kan begitu. 40 kali 10, 400 itu Masya Allah kebaikan itu. Jadi tidak ada salahnya kita berkalkulasi bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala seperti itu tidak ada salahnya. Kenapa? Karena tadi berharap pada perdagangan yang tidak mungkin ada ruginya, pasti untungnya. Kalau itu tidak kita detailisasi, nggak kita detailkan, akhirnya kita mengabaikan. Padahal itu satu huruf itu pahalanya 10 kali lipat coba. Itu kalau kita abaikan itu kan nauzubillah min dzalik, itu bagian dari rasa syukur kita kan kurang, berarti kan begitu. Padahal la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, begitu kan? Sehingga kemudian meskipun dapat hanya 40 misalnya huruf 400 kebaikan, itu satu baris saja, alhamdulillah, kan begitu. Prinsip kita kan selalu harus bersyukur karena akan menambah kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Nah, iwani fiddin rahmatullahi alaikum, ini fadilah yang ketiga. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, ini juga harus hati-hati saya menyampaikan karena biasanya pemahaman yang ada di tengah-tengah masyarakat, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Pertanyaan saya, ini satu orang apa dua orang? Antara belajar dan mengajarkan itu sendiri apa berpisah? Biasanya pemahamannya terpisah. Saya murid, beliau guru saya. Atau saya guru, antum murid saya. Biasanya begitu. Nah, iwani fiddin rahmatullahi alaikum, saya tidak menyalahkan pemahaman ini. Pemahaman ini benar, tapi kurang sempurna. Kenapa? Karena itu menggunakan wawu atof.
Ta'allama wa 'allama itu satu kesatuan. Sehingga seharusnya sebelum bicara orang lain, sesungguhnya kita sendiri ini bisa berperan menjadi ta'allama wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran bersamaan pada diri individu orang itu. Ketika saya ini, misalnya contoh, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, ya diantaranya adalah tadi Al-Quran dari surah Al-Fatir, ya, surah Fatir ayat 29 sampai 30 tadi di awal, maka sesungguhnya saya menyampaikan itu ta'allama wa 'allama itu menjadi satu satuan. Menyampaikan alama kepada antum semua, ya audien, pemirsa, baik yang di YouTube maupun di Zoom, itu alama, menyampaikan, mengajarkan kepada kalian. Tapi pada yang sama sesungguhnya itu ta'allama saja. Ta'allama juga. Saya juga sedang ta'allama juga untuk belajar pada diri saya sendiri sekaligus mengajarkan pada hadirin sekalian. Sehingga kemudian tidak dipisahkan. Ta'allama wa 'allama jangan dipisahkan. Satu kesatuan. Karena di situ menggunakan wawu atau. Sehingga disitulah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu itu menjadi kompleks, menjadi lengkap, menjadi sempurna, menjadi kuat gitu antara belajar dan mengajarkan itu satu kesatuan. Iwan Fitin rahmatullahi alaikum, dalam Fadilah Al-Quran saya mengambil dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, 3 hadis ini saja, yang lain masih banyak ya. Selanjutnya kita akan membahas pelajaran dari Al-Quran surah Al-Asri. Kita baca bersama-sama yuk. Ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ya, meskipun kita tidak talakian langsung, tidak talaki berhadapan-hadapan wajah, ya, tetap saya minta membaca ya, membaca dengan sebaik-baiknya karena ini adalah Al-Quran, ini adalah kalamullah, ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billah. Yang benar a'udzu apa a'udzu? Yang pertama apa yang kedua? A'udzu billah apa a'udzu billah. Bisa kan melihat gerakan bibir saya yang di Zoom maupun yang di channel YouTube? A'udzu billah apa a'udzu billah. Masya Allah. Itu makhrajnya antara zal dengan zo itu sama makhrajnya. Yang membedakan adalah sifatul hurufnya berbeda. Kalau zo itu sifatul hurufnya isti'la. Kalau zal sifatul hurufnya adalah istifal. Kalau isti'la itu meniscakan lidah terangkat. Zo itu lidahnya terangkat. Sehingga kalau zo itu mencucu. Zu mencucu begitu. Tapi kalau zal meringis, di domah zal meringis. Kenapa? Karena lidahnya di bawah. A'udzu itu. Karena ta'awudz itu adalah zal, maka yang betul yang pertama, meringis. A'udzu billah begitu, ya. Itu kalau kita bisa berhadapan langsung di depan saya gitu, saya bisa membenarkan bagaimana bacaan yang pas, baik makhrajnya maupun sifatul hurufnya. Biiznillah ya, bismillah. Karena kita jadi sahabat Al-Quran itu jangan sampai kemudian ketika mengucapkan apa yang kita cintai itu sekedar lewat begitu saja tanpa kita resapi, tanpa kita renungkan, tanpa kita pastikan bahwa yang kita cintai itu mencintai kita. Masya Allah ya, begitu ya. A'udzu. Baik. Iwani fitin rahmatullahi alaikum. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa.
illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ini termasuk surah yang pendek, hanya 3 ayat ya. Selain inna a'toinakal kausar, yang paling pendek kan inna a'toinakal kausar. Terus surah Al-Asr ini. Allah bersumpah demi masa, demi waktu wal asri, demi waktu asar. Sesungguhnya Allah bersumpah demi waktu itu banyak ya, bukan hanya al-asri tapi juga al-duha, wal-laili, wal-duha, wal-laili, ya, demi waktu duha, demi waktu malam, dan yang lain-lain. Innal insana, innal insana, innal insana. Sesungguhnya manusia itu lafi khusrin, sungguh dalam kerugian. Illa. Dulu waktu saya wajahah ya, waktu saya belajar ngaji di hadapan guru, tidak boleh membaca lafi khusrin illa. Lafi khusr itu berhenti di situ, nggak boleh, harus dilanjutkan. Lafi khusrin illa, ya, sungguh manusia itu dalam kerugian. Semua manusia dalam kerugian kecuali illa. Setiap ada illa harus disambung itu. Kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Orang-orang yang beramal soleh itu dalam bentuk misalnya saling wasiat mewasiati, saling nasihat menasihati dengan kebenaran, dan nasihat menasihati dengan kesabaran. Jadi semua orang itu adalah rugi, ya, adalah rugi. Non muslim, manusia muslim maupun non muslim ya, apalagi non muslim. Muslim itu ya, kalau non muslim gak usah kita bicarakan deh ya. Muslim itu rugi gitu kan. Kecuali orang-orang beriman gitu kan. Orang-orang beriman itu apa? Orang-orang yang beriman adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi iman dan amal soleh itu satu kesatuan. Iman dan amal soleh. Di situ ada amanu, biasanya selalu ada amilus solihat. Karena iman itu sesuatu yang ada di dalam hati, ya, tasdikul jasim al-mutabik alal waqi, yang sesuatu dalam hati, dalam pikiran, yang kemudian diamalkan dalam perbuatan. Itu iman yang benar itu begitu. Wa amilus solihat, dan diamalkan dan berbuat. Amal yang paling prioritas di dalam surah Al-Asr ini adalah nasihat menasihati dalam hal kebaikan, dalam hal kebenaran, dalam hal hak, dan dalam hal kesabaran. Itu amal soleh yang paling prioritas. Nah, iwani fiddin rahmatullahi alaikum. Sekarang kalau kita bicara orang beriman yang beramal soleh itu tidak dalam kerugian, ya, demi waktu. Pertanyaannya, kalau kita kaitkan dengan Al-Quran, apakah hari ini kita sudah membaca Al-Quran apa belum? Sudah, Ustaz. Membacanya ketika sholat fardu, baca Al-Fatihah dan membaca surah-surah pasca Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah. Itu mah sudah jelas. Sebelum di luar sholat sudah membaca apa belum? Sudah, Ustaz. Pada subuh tadi dan pada maghrib tadi. Walhamdulillah, mayoritas kaum muslimin memang membaca Al-Quran biasanya pada subuh, pada maghrib. Saya enggak, Ustaz. Saya pada zuhur, pada asar juga sudah. Alhamdulillah, kan gitu kan? Berarti setiap pada sholat 5 waktu sudah membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Masya Allah. Sekarang kalau kita lihat mata kita, apakah setiap saat membaca Al-Quran? Masya Allah. Apakah setiap telinga kita mendengar Al-Quran? Baru itu menjadi pemikiran-pemikiran kita. Jangan cepat merasa puas, sehari sudah dapat 1 juz, atau setiap 5 waktu sholat kita sudah membaca Al-Quran, terus kita cepat puas. Hati-hati dengan perasaan seperti itu. Karena apa? Karena kita harus senantiasa mengupgrade diri. Ya khairukum ta'allama wa 'allama. Jadi kita belajar pada diri kita sendiri, juga mengajarkan pada diri kita sendiri. Adakah yang sudah pernah menghatamkan Al-Quran dalam 3 hari 30 juz? Masya Allah ya. Ini tahadus bin nikmah aja ya, Masya Allah. Alhamdulillah ya, bismillah ya. Saya pernah itu beberapa minggu yang lalu baru 30 juz ya, dalam 3 hari itu berhasil. Alhamdulillah. Bismillah, semua karena Allah Subhanahu wa taala. Itu bahkan kemarin Ramadan kemarin ini pas pandemik, Masya Allah itu bisa Allah izinkan bisa khatam 8 kali khataman itu, Masya Allah, yang sebelumnya jarang begitu. Nah, iwani fiddin rahmatullahi alaikum, karena itu demi waktu, demi masa. Allah bersumpah demi masa. Pertanyaannya, 1 halaman biasanya berapa menit?
Satu juz biasanya berapa menit? Kalau satu juz berapa menit sering menjawab. Biasanya 20 menit Ustaz, 30 menit Ustaz, 40 menit Ustaz. Biasanya begitu. Tapi kemudian pernahkah kita mengukur dengan membuat target? Misal dalam 1-2 jam 10 menit. Kalau saya bismillah ya, semoga Allah istiqomahkan, kuatkan. Setiap 2 jam menyempatkan waktu 10 menit. 2 jam 10 menit selalu membaca Al-Quran. Dan Alhamdulillah rata-rata capaian dalam sehari biasanya 6 juz ya, bisa sampai 10 juz pernah. Ketika azam 3 hari khotam 30 juz itu pernah suatu saat sehari 15 juz sendiri. Baca bismillah ya Allah. Ya semua karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin bisa. Itu. Makanya kemudian waktu-waktu yang kita gunakan ini kita gunakan untuk Al-Qur'an atau untuk selain Al-Qur'an. Kita lebih sering memegang Al-Qur'an apa lebih sering memegang HP? Kita lebih sering memegang Al-Quran, apa lebih sering memegang HP? Katanya pengen jadi sahabat Al-Quran. Makanya kalau ingin jadi sahabat Al-Quran berarti kan mestinya Al-Quran yang sering dipegang, bukan HP. Ustadz, di HP saya kan ada aplikasi Al-Quran. Ada saja itu ya. Jadilah sahabat apa ya? Jadi sahabat HP saja kalau begitu. Masya Allah. Ya, Iman Fitin Rahmatullahi Wabarakatuh. Sahabat Al-Quran senantiasa akan membersamai waktu-waktunya dengan Al-Quran. Ya, dia akan lebih merasa kehilangan Al-Quran dibanding kehilangan HP-nya. Itulah namanya sahabat Al-Quran. Kemudian dengan tilawah yang senantiasa progresif, ya, dengan tilawah yang senantiasa ada ukurannya, ada target, ada perencanaan, ada manajemen yang terukur. Saya tahun ini harus sudah hafal 5 juz misalnya begitu, atau saya bulan ini harus hafal begini. Jadi by design, by planning gitu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah punya azam ingin menghafalkan Al-Qur'an, serahkan kepada Allah. Ya, azam itu wilayah hati, wilayah kita. Habis itu bismillah kita upayakan semampu kita, sekuat kita, ya. Di situ ada kemauan, insya Allah kemampuan akan menyusul, akan mengikuti. Kemauan dulu baru kemampuan, ya. Jangan bilang tidak mampu kalau kemauan tidak ada. Bilanglah saya mau bismillah gitu. Setelah bismillah serahkan kepada Allah karena kemampuan itu Allah yang akan memberikan. Iwani fitin rahmatullahi alaikum. Itu pembahasan yang kedua, kita belajar dari Al-Quran sehingga kehidupan kita, nafas kita adalah nafas Al-Quran. Detak nadi kita adalah detak nadi Al-Quran. Denyut jantung kita adalah denyut jantung Al-Quran. Darah mengalir dalam tubuh kita adalah darah mengalir Al-Quran. Begitu, Masya Allah ya. Itu namanya sahabat Al-Quran sejati itu begitu itu. Allahumma amin ya. Kita lanjutkan. Pembahasan ketiga. Nahjul Quran fid dakwah. Manhaj Al-Quran di dalam dakwah. Jadi, Iwan Fidin rahmatullahi alaikum. Rasulullah Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baginda Nabi Muhammad SAW itu sebagaimana kata Bunda Aisyah, dia adalah Al-Quran berjalan. Akhlaknya adalah Al-Quran. Al-Quran berjalan. Sementara wahyu turun kepada Rasulullah Muhammad SAW, membimbing beliau di dalam kehidupannya sehari-hari, di dalam dakwahnya beliau SAW, dari Mekah sampai ke Madinah, sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringnya kita melihat potret dakwah beliau itu belum utuh. Karena itu, mari kita lihat secara utuh ya. Ini dakwah beliau secara utuh. Jadi gambarannya begitu. Ya, ada masa di Mekah, yang di bawah itu masa di Mekah. Kemudian di atas garis ya. Ini di atas garis ini di Madinah, hijrah, ya ada hijrah. Itu ini di Mekah, kemudian hijrah 610 masa hijrah. Ya, begitu hijrah pesat sekali dakwah Rasulullah.
dukungan semakin kuat, bahkan Rasulullah menerapkan Islam di Madinah sebagaimana turunnya Al-Qur'an ya yang bertahap. Ya, bisa dilihat kan? Rasulullah menerima wahyu di sini, ini di Gua Hira. Ya, mau saya gerakkan di sini. Ini. Terus kemudian berdakwah ini. Jadi secara utuh bisa kita potret karena ini miniatur yang kemudian kita ingin menerapkan, kita ingin mengamalkan, kita ingin menjalankannya. Iwani Fidin rahmatullahi alaikum. Nahjul Quran fi dakwah, manhaj Al-Quran fi dakwah itu harus kita pegangi betul karena inilah yang membuat persatuan umat ya. Ketika antar harokah, antar kelompok misalnya saling berdebat merebutkan kebenaran, sesungguhnya kebenaran itu milik Allah dan sudah Allah berikan melalui Al-Quran dan Al-Hadis melalui petunjuk Rasulullah Muhammad SAW. Maka kemudian di dalam Nahjul Al-Quran ini, Nahjul Quran fi dakwah ini, maka kita mengetahui bahwa kalamullah ya sebagai wahyu ya, sebagai wahyu yang abadi sampai sekarang bahkan sampai nanti dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu mengandung lafaz dan makna. Mengandung lafaz dan makna. Lafaz ya lafaz dan makna. Sehingga jangan hanya dipelajari oleh lafaznya saja. Al-Qur'an sampai ke kita lafaz-lafaznya seperti tadi yang saya contohkan ta'awudz tadi, a'udzubillah maupun a'udzu yang betul tuh meringis dulu. A'udzu itu turun temurun ya, alhamdulillah bismillah ya. Kalau saya mendapatkan sanad Al-Qur'an lafaz ini, lafzian ini dari Pondok Pesantren Al-Munawir Kerapia ya, Mbak Yai Munawir yang beliau memiliki sanad qiraah sab'ah. Masya Allah ya. A'udzubillah itu turun temurun ya dari guru terus sampai sahabat sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang begitu. Itu lafaz Al-Quran. Sementara Al-Quran selain memiliki lafaz, Al-Quran juga memiliki makna. Yang mana lafaz dan makna ini keduanya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makna-makna Al-Quran ya, misalnya minal jinnati wan nas. Tanpa saya sebutkan terjemahannya, hadirin ya saya husnuzon saja, hadirin pasti sudah tahu makna itu. Minal jinnati wan nas. Kenapa? Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Sehingga kemudian kalau kita belajar ngaji a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus dan seterusnya ya. Itu belajar dalam arti talakian lafzian. Kita belajar dalam arti talaki lafaz-lafaznya. Terus bagaimana maknanya? Bagaimana kita memahami makna-maknanya? Maka kita memahami makna-makna Al-Quran juga tidak boleh sembarangan. Harus ada guru juga, harus bersanad juga. Makanya kemudian ada kelompok-kelompok halakoh, ada usroh-usroh, ada liko-liko, ada pertemuan-pertemuan yang sesungguhnya di situ makna-makna Al-Quran sedang ditransferkan kepada kita oleh musyrif-musyrif kita. Maka di situ ada proses talakian fikrian. Talakian fikrian. Ketika saya sebut ini berapa? Ini 2. Maka kebenaran 2 ini secara sorih jelas, secara waki'i 2. Terus turun-temurun ke muridnya murid, terus begitu. Begitupun juga ketika kita melihat potret yang tadi saya sebutkan dakwah Rasulullah SAW sebagai miniatur, sesungguhnya kita pun ketika memahami dakwah Rasulullah SAW ini adalah dakwah Al-Quran, maka secara talakian fikrian itu sampai ke kita begitu. Maka kita harus sadari bahwa halakoh kita itu sebenarnya halakoh sedang talakian fikrian makna-makna Al-Quran. Sesungguhnya begitu. Nah, Iwani Fidin rahmatullahi alaikum. Baik, ya kita pelajari satu persatu. Misalnya, ya Rasulullah SAW berdakwah pertama kali di Mekah. Ya, ketika turun padanya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.
di situ sesungguhnya terjadi taskif, pembinaan. Malaikat Jibril membina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iqra, ma'ana biqorin. Aku nggak bisa membaca. Ingat Rasulullah itu ummi. Rasul itu ummi. Ya, pada awalnya Rasulullah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Meski beliau adalah pribadi yang kuat belajarnya, di akhir hayat beliau bisa membaca, bisa menulis. Meski beliau tidak menuliskan langsung, beliau memerintahkan para sekretaris beliau, para katib beliau untuk menuliskan wahyu. Itu. Jadi Rasulullah pribadi yang siap belajar terus. Sebetulnya begitu. Nah, taskif ini contoh-contoh ayatnya misalnya selain Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, itu jelas sekali kan, Iqra, bacalah. Apa yang dibaca? Di situ tidak ada maf'ul bihnya. Di situ tidak ada objek penderitanya. Padahal membaca itu termasuk fi'il muta'addi yang membutuhkan maf'ul bih. Membaca itu termasuk kalimat aktif transitif yang butuh objek penderita. Terus apa yang dibaca kok nggak ada? Baca apa? Para ulama usul fikih menjelaskan bahwa dengan tidak disebutkannya maf'ul bih menunjukkan lidalalatil am, menunjukkan semua saja itu bisa dibaca. Ya, Al-Qur'an otomatis wajib. Maka ini menjadi prioritas bagi seorang muslim. Sungguh prioritas pertama adalah membaca Al-Qur'an. Sebelum membaca WA, sebelum membaca Instagram, sebelum membaca Facebook, maka hendaknya dia membaca Al-Quran lebih prioritas daripada membaca yang lain. Itu. Ini proyek taskif, pembinaan itu begitu. Kemudian ada ayat-ayat tafa'ul. Ya, Rasulullah SAW ketika membina para sahabat di Darul Arqam, rumahnya Arqam bin Arqam, ya, kita tahu dakwah Rasulullah sembunyi-sembunyi dulu. Yang disembunyikan adalah administrasi manajerialnya, sistem keorganisasiannya. Sementara secara pemikiran Rasulullah tetap dakwah terang-terangan, ya, menyampaikan bahwa Lata Uzza Mana itu tidak layak untuk disembah, ya, menyerang tradisi jahiliyah kafir Quraisy, ya. Selalu beliau sampaikan dakwah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu di tengah-tengah masyarakat dengan tafaul mal umat, interaksi dengan umat, bersosialisasi dengan umat. Misalnya bahkan sampai dianggap bahaya ya oleh pembesar-pembesar Quraisy. Ini Muhammad kalau dibiarkan saja ini bisa membahayakan kekuasaan kita. Maka pembesar-pembesar Quraisy berkompromi ngajak Rasulullah SAW untuk barter. Kamu menyembah Tuhanku sehari, saya menyembah Tuhanmu sehari, gitu kan. Apa yang kamu inginkan? Harta, tahta, wanita. Kalau kamu pengen harta, kami beri harta sebanyak-banyaknya. Kalau kamu pengen tahta, saya jadikan kamu penguasa di negeri Mekah ini. Kalau kamu pengen wanita, kita carikan wanita tercantik. Tapi Rasulullah, no compromise. Rasulullah enggak. Turunlah ayat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dan seterusnya itu. No compromise, ya. Lakum dinukum waliyadin. Kalau misalnya Rasulullah itu enggak peka, ya, suratul badihah Rasulullah itu enggak kena, maka itu momentum sebetulnya untuk menerima tawaran itu. Bisa dengan mudah mendapatkan kekuasaan. Tapi masalahnya Rasulullah itu kan pilihan Allah itu. Suratul badihahnya itu celep kena. Ini jebakan ini. Masa memberi kekuasaan dengan syarat begitu? Nggak mau pakai syarat-syarat. Kekuasaan diberikan siap menerima tapi tanpa syarat. Syaratnya hanya untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka kemudian ditolak itu. Selain itu, misalnya ayat yang ini. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ayat ini, Ikhwan fillah rahmatullahi alaikum, turun bercerita tentang Abu Lahab. Abu Lahab adalah paman Rasulullah, penguasa Quraisy, pembesar Quraisy. Ya, salah satu pejabat di negeri Quraisy pada waktu itu. Pertanyaan saya, saat itu Abu Lahab masih hidup apa sudah meninggal dunia? Masih hidup. Masih hidup turun ayat seperti ini. Kalau seandainya Abu Lahab itu masuk Islam, maka ayat ini salah, kan begitu. Tapi Masya Allah, kuasa Allah itu maha segala-galanya. Justru dengan turunnya ayat ini menunjukkan kalau Abu Lahab itu memang
Faktanya memang salah. Dan itu disampaikan belak-belakan ketika Rasulullah SAW berhadapan dengan Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu terang-terangan begitu. Di depan penguasa Quraisy pada waktu itu. Abu Lahab kan. Coba kita renungkan, interpretasikan dengan kondisi sekarang begitu. Masya Allah ya. Itu. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Terus kemudian Rasulullah hijrah ya. Hijrah ke Madinah, ke Yasrib. Terus Rasulullah menerapkan ayat tatbik. Ayat ekonomi, ayat-ayat pendidikan, ayat-ayat politik, ya, sistem politik, sistem perekonomian, sistem budaya, sosial budaya. Itu mulai diterapkan Rasulullah SAW sejak Rasulullah menjadi kepala negara di Madinah, ya, menjadi kepala negara di Madinah. Sejak Rasulullah menegakkan daulah di Madinah. Begitu pasca hijrah, Rasulullah langsung memobilisasi umat untuk dakwah ke luar negeri, mengirimkan atase ya, mengirimkan surat-surat kepada pembesar-pembesar di tetangganya, negara-negara tetangganya. Nah, iwani fiddin rahmatullahi alaikum, terakhir ya, karena itu menjadi sahabat Al-Quran itu sahabat yang memiliki makna suhbah, lebih dari cinta kasih ya, laksana hubungan suami istri yang terikat oleh misakon ghalidha, perjanjian sakral yang amat kokoh. Sahabat itu selalu ada dalam suka dan duka. Ingatannya terpatri dalam hati, seiring dengan detak jantung dan denyut nadi. Memiliki rasa cemburu, tapi cemburu yang membangun, cemburu yang produktif. Ustadz itu kok hafalan Al-Qur'annya kok luar biasa ya, tahu tempatnya, posisi ayat di sini, pojok atas, kanan, baris ke sini tahu. Sementara kita ya itu cemburu boleh, itu cemburu yang membangun itu bisa. Sehingga iwani fiddin rahmatullahi alaikum, menjadi sahabat Al-Quran itu menjadi sahabat dalam dakwah Al-Quran. Ya, menjadi sahabat Al-Quran itu menjadi sahabat dalam dakwah Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Mohon ditambahi ya kalau kurang. Kalau salah mohon dimaafkan. Saya juga manusia yang masih belajar. Tapi yakinlah kalau ini benar, itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Aqulu qouli hadza astaghfiru rabbakum innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustadz moderator. Al-Yatafaddol Maskura. Baik. Jazakallah khair Ustaz Yuwana Triutmo. Masya Allah, pembahasan kita pada malam hari ini terkait dengan bagaimana Al-Quran itu seharusnya lebih sering kita lihat daripada melihat handphone ya. Dan juga beberapa fase step by step dakwah Rasulullah yang sudah dijelaskan oleh menambah ilmu kita dan pengetahuan kita pada malam hari ini. Dan tentu yang paling menonjol tadi, jika semua kisah yang dialami Rasulullah kemudian diinterpretasikan pada situasi saat ini, maka itu bukan lagi sangat cocok, tetapi pas sekali situasinya. Seperti kembali kepada zaman jahiliyah. Seperti itu. Dan masuk pada sesi ya, pada sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan, silahkan diajukan. Nanti akan dijawab oleh Ustaz Yuwana Triutomo. Dan sudah ada pertanyaan masuk. Saya akan langsung bacakan pertanyaan pertama. Baik. Pertanyaan pertama Ustaz dari Nisfa Naila. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, dalam Al-Qur'an artinya itu penuh makna. Seharusnya kita mengamalkan dalam kehidupan. Jika arti Al-Quran penuh makna, bagaimana kita memahami isinya jika yang kata-katanya seperti kata yang bermajas?
mungkin bagaimana kita memahami makna dari Al-Quran jika ada suatu kalimat atau ungkapan yang itu bernama seperti itu. Monggo, Ustaz. Baik, di Al-Quran memang ada ayat-ayat yang mutasyabbihat, ada ayat-ayat yang muhkamat, ya. Sebelum membicarakan majas atau hakikat, kalau itu kan dalam seni balaghahnya. Tapi lebih prioritas adalah di Al-Quran itu sendiri menjelaskan ada ayat-ayat mutasyabbihat, ada ayat muhkamat. Maka berpeganglah pada ayat yang muhkamat. Yang mutasyabbihat itu kalau tahu nggak apa-apa, menjadi tambahan pengetahuan, menjadi ilmu tambahan. Begitu juga kalau kemudian ada ini majas, ini bukan, itu kan juga bagian dari khilafiyah yang kemudian kita harus bijak menyikapinya. Kalau itu bersumber dari Al-Quran, maka yang kita yakini. Yang pertama yang kita yakini. Kita mengamalkan sesuatu yang kita yakini. Kalau belum ada keyakinan, masih dalam keraguan-raguan, ya sudah, nggak usah kita yakini. Misalnya ada kinayah, ada majas, gitu ya. Jadi bagus pertanyaannya, sambil sekaligus diperdalami lagi balaghatul Qur'annya, ya, termasuk pelajaran tentang majas dan hakikat tadi di dalam Al-Quran itu bagus, ya. Tetapi tidak semua ayat-ayat yang kemudian majas itu bisa kita amalkan langsung, ya. Bisa kita amalkan langsung. Jadi ada ayat-ayat yang pengamalan itu kan sifatnya individu sebetulnya kan. Amaliyah itu kan sifatnya individu. Maka yang kita mampu aja, yang kita yakini, yang kita mampu, itu kita amalkan, ya. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya jawab, ya. Begitu, Ustaz. Nggih. Oh, nggih. Nggih, Ustaz. Baik, jazakallahu khair atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari saudara kita tadi atas pertanyaan yang telah diajukan. Selanjutnya, Ustaz, pertanyaannya datang dari saudara kita Limah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwan Ustaz mau bertanya bagaimana tips Ustaz untuk mengistiqomahkan diri bersama Al-Quran di tengah kesibukan. Ini masalah keimanan sebetulnya. Masalahnya keimanan, masalahnya keyakinan kita. Kita yakin nggak terhadap Al-Quran yang ada di rumah kita, yang dekat dengan kita, yang kalau saya sedang megang Al-Quran ini itu adalah kalamullah, itu adalah wahyu Allah, itu adalah firman Allah. Kita yakin apa enggak? Kalau kita yakin, maka kesibukan apapun itu akan teralihkan pada apa yang kita yakini itu. Masalahnya itu ada di keimanan. Keimanan kita kepada Al-Quran seberapa tinggi itu. Sehingga kemudian kita malah menduakan Al-Quran. Kita malah lebih sering megang HP ketimbang megang Al-Quran, misalnya begitu. Yang pertama itu. Jadi tips pertama adalah jadidu imanakum. Perbaiki keimanan terhadap Al-Quran. Itu. Kemudian yang kedua, karena Al-Quran sekarang itu sudah mushafnya sudah dibuat begitu canggihnya, ya. Itu harusnya bersyukur sekali kita ini hidup di masa-masa teknologi seperti sekarang, ya. Maka azamkan diri kita, ya, setelah ada keimanan tadi, setelah ada keimanan yang menghujam dalam diri, azamkan untuk menjadi ahlul Quran, sahabat Al-Quran tadi, ya. Sehingga kemudian Al-Quran senantiasa kita bawa kemana-mana, ya. Mushaf selalu kita saku, kecuali ke kamar mandi, ya. Kamar kecil harus dilepas, harus tidak boleh, kan. Itu termasuk kalau misalnya di aplikasi HP kita itu, di HP kita ada aplikasi Al-Quran, itu salah satu uslub, salah satu cara, salah satu teknis untuk senantiasa bersama-sama Al-Quran terus, ya. Itu kalau nanti masuk kamar mandi, maka aplikasinya jangan dibuka, ditutup, ya. Sama kayak di dalam benak kita kan, kita ini iwani fillah rahmatullahi alaikum, kita ini kan muslim, ya. Sebetulnya kita itu sudah hafal Al-Quran sebetulnya itu. Yakinlah bahwa kita ini sudah hafal Qul a'udzu birabbin nas. Coba ya diuji, ya. Ustadz moderator siap diuji. Lanjutkan ayat berikut. Malikin nas. Ilahin nas. Itu kan hafal itu.
Artinya orang itu sebenarnya hafal Al-Quran. Artinya kita, selama kita itu muslim, sebetulnya sudah hafal Al-Quran. Sudah hafal Al-Quran. Meskipun walaupun hanya baru An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, yakinlah bahwa Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas itu Al-Quran. Sehingga kemudian dengan kita sadari bahwa kita hafal itu, kita syukuri Alhamdulillah ya Allah, sudah hafal Al-Quran, Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas misalnya begitu, Allah yang akan menambah hafalan itu. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu seringnya kita lupa kalau kita itu sebetulnya hafal Al-Quran. Walau Al-Fatihah untuk sholat 5 waktu. Setelah Al-Fatihah membaca juz amma yang pendek-pendek, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas misalnya. Itu tetap harus kita sadari bahwa itu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ni'matul hifdzil Quran. Itu Al-Quran gitu loh. Meskipun hanya itu tetap harus kita syukuri. Jadi Al-Quran itu tidak hanya yang 30 juz itu pasti. Tapi An-Nas itu juga Al-Quran. Al-Falaq itu Al-Quran. Tadi loh. Alif, Lam, Mim. Alif itu satu huruf. Lam itu satu. Itu Al-Quran. Itu. Makanya kemudian kalau kita syukuri sudah hafal. Walau hanya An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Dengan syukur yang benar. Nanti Allah yang akan memberikan nikmat tambahan itu. Yang membuat kita hafal itu kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang membuat kita lupa kan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa sih kita sebetulnya? Kan gitu. Nah, dengan bercermin begitu, melibatkan Allah, idrok silah bila selalu nyambung, insya Allah dipermudah azam yang ingin menjadi sahabat Al-Quran. Keimanan terhadap Al-Quran dengan azam tadi, insya Allah, seiring dengan berprosesnya waktu, mendakwahkan Al-Quran juga, ya, ta'allama wa'allama menjadi satu, itu Masya Allah, ya. Meskipun baru bisa satu huruf, satu ayat, balighu anni walau ayat. Sampaikan itu kalau itu dari Rasulullah SAW, meskipun hanya satu ayat. Ajarkan. Ya, bagi yang sudah berkeluarga berarti kepada putra-putranya. Ya, kalau belum punya putra berarti kepada pasangannya. Kan begitu. Kalau masih jomblo misalnya berarti kepada ayahnya, pada ibunya misalnya. Kepada dirinya sendiri juga begitu loh. Itu. Jadi dengan begitu bagi Allah semuanya itu mungkin ya. Hanya kemudian kita ini manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh insya Allah akan mendapatkannya. Wallahu alam bisawab. Ya, kita berproses bersama-sama ya. Saya siap membantu, bismillah ya. Kalau bisa, mungkin bisa aja dibuat uslub, grup WA, saling mengingatkan 2 jam, 10 menit, 2 saya begitu biasanya, Ustadz Prasetyo itu. Itu. Jadi alhamdulillah kalau di tempat saya ya di Hampara itu sudah mulai ada, meskipun sekarang ini lagi pandemik ya, santri-santri pada pulang itu, tapi tetap istiqomah untuk selalu membersamai Al-Quran ini. Jadi begitu ya. Wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Libatkan Allah terus. Ya. Jazakallah. Oke, jazakallah khair atas jawabannya, Masya Allah. Waktu yang terbatas, saya aja pertanyaan selanjutnya, insya Allah akan ada 2 pertanyaan lagi kita bahas. Namun juga saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan, namun nanti mungkin tidak di acara kita pada ini, mohon maaf karena keterbatasan waktu yang ada. Baik, selanjutnya ada teman kita yang sudah angkat tangan, akan langsung bertanya, yaitu Danita Kardihi. Silakan operator untuk mengaktifkan suara. Danita Kardihi. Suaranya diperjelas. Halo. Masih di unmute dulu. Itu mikrofonnya tertutup. Bagaimana operator? Kita Kardihi. Bisa?
Ya, untuk mempersingkat waktu mungkin kita lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz, agar tidak terlalu lama menunggu. Pertanyaan, kita lihat dulu. Baik, pertanyaan selanjutnya datang dari kita Wajat 6 Songo namanya. Karena memaknai yang menyebutkan akan datang suatu golongan, namun hanya melewati kerongkongan saja. Suaranya putus-putus, Ustaz. Oke, saya ulang gitu ya. Tes, jelas, Ustaz? Jelas. Pertanyaannya, bagaimana memaknai hadis yang menyebutkan akan datang yang membaca namun hanya melewati kerongkongan saja? Nauzubillah min dzalik. Enggak, Ustaz. Ya, memang ada hadis yang menjelaskan bahwa di akhir zaman nanti akan ada sekelompok umat, ya, sekelompok orang manusia yang membaca Al-Quran hanya sampai pada tenggorokannya saja. Artinya tidak sampai diamalkan, tidak sampai menjadi ruh dia. Selain hadis itu sebenarnya senada ada juga Al-Quran itu kalau tidak menjadi syafi'an lana, ya, itu bisa alaina, hujatun lana atau hujatun alaina. Itu kan ada hadisnya juga. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi hujatun lana kalau dia syafi'an. Jadi syafi'an, penolong bagi kita. Tapi juga nanti di hari akhir Al-Quran itu menjadi hujatun alaina juga mungkin. Naudzubillah summa naudzubillah. Menjadi menuduh kita. Kenapa ini Al-Quran sudah diturunkan kepada kalian, kok kalian tidak mau menggunakannya, tidak mau menerapkannya. Imannya hanya sebagian-sebagian pada Al-Quran, tidak keseluruhannya, begitu. Jadi senada dengan hadis tadi, bahwa memang kita bisa memahami sebagaimana hidayah, ya. Sebetulnya hidayah itu sudah turun semuanya untuk seluruh umat manusia. Selama dia punya otak, punya pikiran, dia pasti akan bertanya-tanya bahwa di balik manusia alam kehidupan ini ada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah menurunkan Al-Qur'an. Di sini hidayah kedua, ya. Hidayah irsyad wal bayan. Al-Qur'an ini sebagai hidayah irsyad wal bayan ini dipakai enggak oleh kita? Kalau dipakai, insya Allah ini kita baca, kita dalami, kita tadaburi, kita amalkan, bahwa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka Al-Quran menjadi hujah yang menolong kita. Al-Quran yang menjadi hujah yang menolong kita. Tapi kalau sekedar kita baca saja, ya, sekedar kita jadikan lomba-lomba misalnya, ya, untuk kemewah-mewahan, untuk kebanggaan, tidak merasuk, tidak sampai mengalir dengan darah kita, tidak sampai menjadi ruh, menyatu dalam jiwa kita, maka Al-Quran akan menjadi hujatun alaina, menjadi yang menuduh kalian, ya, yang menjadi justru malah memberatkan hisab kita. Auzubillah min dzalik. Itu sehingga kemudian tidak ada pilihan bagi kita sebagai muslim kecuali memang totalitas di dalam Al-Quran, ya, jangan setengah-setengah, ya. Makanya kemudian kalau sudah hafal An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Anas tadi, ya, Ustadz Prasetyo, ya, maka lanjutkan itu, bismillah, teruskan, ya. Saya juga begitu, ayo kita lanjutkan terus sampai kemudian kita meninggal itu dalam dekapan Al-Quran, gitu loh. Masya Allah, kan gitu. Nah, kalau seperti itu insya Allah bukan hanya dalam tenggorokan, ini dalam nyawa kita merasuk begitu. Sehingga hadis tadi semoga tidak menjadi, tidak ditujukan kepada kita, naudzubillah min dzalik, ya. Kita pengennya hadis yang menjadikan Al-Quran itu syafaat bagi kita, kan begitu. Jadi memang amal itu kan baik buruk sudah disediakan oleh Allah, jalan baik mana, jalan buruk mana, tinggal kita mau memilih. Al-Quran juga begitu. Al-Quran mau kita jadikan baik atau jadikan buruk tergantung kita, kan. Jadi, kalau hanya kita hiasan qiraah juara 1 tapi kemudian makan riba, naudzubillah min dzalik, itu kan apa tuh minu nabi ba'dil kitabi wa takfuru nabi ba'd, kan gitu, naudzubillah min dzalik.
yang ngeri ya, masya Allah, astagfirullahaladzim, begitu. Jadi memahami hadis itu memang sebaiknya dipahami juga dengan hadis yang semisal gitu. Jadi biar imbang, kemudian kita bisa bijak gitu kan. Bahwa memang ada hadis yang menjadikan Al-Quran itu hanya sebagai perhiasan, sampai tenggorokan saja membacanya, nggak sampai jadi ruh, menjadi mutajasad dalam diri kita. Ya, harus diamalkan betul totalitas itu. Bukan hanya membaca itu alhamdulillah ya karena ibadah ya. Tapi jangan berhenti membaca. Jangan cepat puas hanya sekedar pada subuh, pada zuhur saja misalnya, atau pada sholat 5 waktu saja, atau satu hari 1 juz saja itu sudah alhamdulillah. Tapi jangan cepat merasa puas, gitu. Maksudnya begitu. Harus senantiasa fastabiqul khairat, selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk selalu menuju pada kesempurnaan yang Allah ridhoi dengan Al-Quran ini. Sehingga Al-Quran tidak hanya sebatas pada tenggorokan, tapi memang totalitas kita pada Al-Quran. Ya, kita baca, kita hafalkan, kita hayati, kita tadaburi, kita amalkan, kita praktekkan, kita dakwahkan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Ustaz Prasetyo. Wallahu a'lam bishawab. Suaranya enggak kedengaran Ustaz. Lupa enggak di. Iya. Oke, Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Masya Allah, ini kita lanjut ya. Nanggung sebenarnya, tinggal ada 2 pertanyaan. Jadi saya mohon kepada operator untuk diizinkan. Kasihan ini enggak bertanya. Jadi 2 pertanyaan ini saya terakhir. Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, yaitu ada saudara kita Rina. Kita izin bertanya, Ustaz. Tadi disebutkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW di Madinah, maka beliau menerapkan Islam dalam naungan sistem pemerintahan Islam, sehingga Madinah bisa disebut sebagai negara. Apakah sistem pemerintahan ini disebut dengan khilafah atau apa? Moga, Ustaz. Iya, jazakallah khair. Iwani Fiddin rahmatullahi alaikum. Kalau di Madinah itu istilah khilafah belum lahir ya, belum ada ya. Jadi Rasulullah itu ya kepala negara begitu. Jadi khilafah itu baru muncul setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, itu Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Jadi Rasulullah sebagai kepala negara itu bisa dilihat dari aktivitas-aktivitas sehari-hari Rasulullah ketika di Madinah itu. Apakah disebut khilafah? Belum. Di Madinah belum disebut begitu. Kalau kemudian setelah Rasulullah wafat, penggantinya Rasulullah digantikan oleh Abu Bakar dan oleh Umar, oleh Khulafaur Rasyidin, baru itu ya. Jadi begitu ya. Jadi ada kronologinya, kemudian sistem pemerintahan itu menjadi khilafah itu kronologinya begitu. Rasulullah belum. Kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, baru itu muncul sistem pemerintahan itu yang disebut khilafah itu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Oke, Ustaz. Baik. Jazakallahu khair atas jawabannya. Pertanyaan terakhir, Ustaz, dari saudara kita. Bentar. Ini di aplikasi Zoom ada yang nyepam soalnya. Baik, pertanyaan dari saudara kita inisial U di nama akunnya. Assalamualaikum, Ustaz. Apakah adab jualan Al-Quran sama dengan adab jualan buku bacaan dan jualan lainnya terkait masalah keuntungan? Atau ada ketetapan berapa persennya kita mengambil keuntungan dari Al-Quran tersebut? Masya Allah. Itu bisa mungkin di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran ada ya. Jadi mungkin bisa membaca di kitab tersebut. Sekarang terjemahnya juga ada. Saya juga sebenarnya mengkaji lewat channel YouTube saya, Ustaz.
itu ada Nggih. kajian kitab At-Tibyan, tapi belum sampai materi itu. Jadi mohon maaf saya belum bisa menjawab secara pasti ya, karena sedang saya kaji. Kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran itu sedang saya kaji. Afwan, yang ini saya rekomendasikan saja membaca langsung kitabnya saja, At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Insyaallah di situ ada. Ya. Wallahu alam bisawab, Ustaz. Atau ikut kajian Nggih, saya Ustaz, di baik. channel YouTube saya. Boleh disebutkan channelnya apa? Channelnya Yuwana Tri Utomo. Channel Oke. YouTube saya Yuwana Tri Utomo. Jangan lupa subscribe. Baik, teman-teman bisa di-subscribe itu channelnya Ustaz ini. Yuwana Tri Utomo nama channelnya, Masya Allah. Barokah pandemi, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz, kita masuk ke closing statement kita pada malam hari ini, yaitu menjadi sahabat Al-Quran. Monggo, Ustaz. Jadi Iwani Fidin rahmatullahi alaikum, sebagai muslim memang tidak ada pilihan lain kecuali menjadi sahabat Al-Quran sejati. Ya. Sahabat Al-Quran sejati itu apa? Sahabat Al-Quran sejati itu sahabat Al-Quran yang menjadi sahabat dalam dakwah Al-Quran. Dalam dakwah Al-Quran, baik di lafzi maupun di makna. Ya, sehingga kemudian Al-Quran memang benar-benar bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kita fastabiqul khairat ya. Siapa yang mendahului, nanti kita saling mensyafaati dengan Al-Quran itu ya. Tuh, kalau ketemu Allah duluan, ya salam ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampun itu Ustaz ya. Kita fastabiqul khairat. Oke, amin, insyaallah, Ustaz. Baik, saya sampaikan terima kasih jazakallahu khair atas kehadirannya, Ustaz, di acara kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, teman-teman, kita sudah sampai pada ujung acara. Dan di akhir saya ingin mengingatkan teman-teman untuk jangan lupa ya, ada acara dari Majelis Gaul yaitu CPNS, yang mana nanti akan diisi langsung oleh founder Majelis Gaul yaitu Ustaz Lutfi. Acaranya Sabtu 19 Desember 2020 pukul 19.30 sampai selesai dengan tema tips dan